Jadi hati-hati dengan ehadnya mereka. Ehadnya mereka itu kesatuan. Nah, kita bisa menarasikan bahwa oh, ehadmu bukan cuma 3. Mau tahu buktinya? Esra 2 ayat 64. Ehadnya bukan cuma 3, ehadnya sampai 42.360. Lah gimana kalau kamu ngikuti ehad yang ini? Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ada satu mualaf lagi, dia ini kebanggaan Ustadz Ipung Atria. Katanya sih mualaf ini cerdas gitu ya. Dan saking cerdasnya, baru 1 tahun mualaf sudah diberi kesempatan untuk berdakwah, mengajar kristologi. Siapakah dia? Saya jadi penasaran. Bapak Ibu mungkin juga penasaran. Mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Tuhannya bangsa Israel ini, Adonai itu ehad yang satu, bukan ehad yang satu kesatuan. Tetapi di dalam bahasa Ibrani ada 2 macam ehad. Ehad yang pertama, ya kalau di bahasa Arab ahad, ehad yang pertama itu untuk Tuhan. Tuhan yang Maha Esa, dia satu. Tetapi ada ehad yang satu kesatuan, ya. Kalau saya bukakan Esra 2 ayat 64, itu ehadnya berjumlah 42.360. Lah kalau ikuti Esra 264 lah Tuhannya 42.360 kan payah ya kan. Nah, jadi kalau Esra 2 ayat 64 ehadnya itu bukan hanya 3. Nah, ini itu ya, seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Ini kalau dibuka di dalam kitab teks Ibrani asli interlinier, ini sejumlah jamaah itu ehad. Ehadnya jumlahnya itu yang dipakai itu teks aslinya ehad, tapi ehadnya kesatuan ditujukan untuk manusia. Jadi kalau manusia berkumpul dalam satu visi misi, dia ehad. Nah, jadi satu tujuan atau satu organisasi, nah itu bisa dikatakan ehad. Seperti Bhinneka Tunggal Ika, Ika bahasa Sanskerta, itu ehad juga, tapi ikanya dalam kebinekaan begitu ya. Nah itu. Jadi hati-hati dengan ehadnya mereka. Ehadnya mereka itu kesatuan. Nah, kita bisa menarasikan bahwa oh, ehadmu bukan cuma 3. Mau tahu buktinya? Esra 2 ayat 64. Ehadnya bukan cuma 3, ehadnya sampai 42.360. Lagi Asal Bapak Ibu tahu ya, ibu ini ngaku-ngaku Kristen, padahal dia ini bukan dari Kristen, bukan mantan Kristen. Tapi ibu ini adalah saksi Yehova. Saksi Yehova itu bukan Kristen, berbeda dengan Kristen. Jadi saksi Yehova adalah bidat. Cie, bidat ngaku Kristen, ngajar kristologi, cie. Dan mencoba peruntungan, siapa tahu ibu ini jadi ustazah yang kemudian dipanggil kemana-mana gitu ya, ngajar kristologi. Ya, meskipun ngomongnya seperti ini, tapi ya laku di pasaran, kira-kira begitu ya. Nah, tadi dia mengatakan bahwa kata ehad itu punya 2 arti. Yang pertama adalah satu, jadi esa. Yang kedua adalah satu dalam kemajemukan. Nah, Allah orang Israel, Sema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Ehad, itu menurut ibu ini bukan berbicara mengenai satu dalam kemajemukan atau kesatuan, tapi satu yang esa, satu saja kata dia. Nah, sebenarnya ada 2 kata dalam bahasa Ibrani yang dipakai untuk menjelaskan satu, yaitu ehad dan yahid. Nanti saya akan menjelaskan ya. Nah, ibu tadi mengatakan bahwa Adonai Ehad itu bukan Allah itu yang
satu kesatuan, melainkan hanya satu saja, katanya. Nah, ini sangat-sangat ngawur. Ya namanya aja bidat yang dari saksi Yehova, coba peruntungan ngajar kristologi. Nah, kata siapa? Orang Israel itu memiliki konsep bahwa Allah itu ehad, Adonai ehad, itu hanya satu, arti nominal atau angka. Itu salah. Karena orang Israel juga memiliki pemahaman bahwa Adonai ehad itu adalah Allah yang esa, namun jamak. Jamak dalam keagungan. Kalau kita melihat di dalam kitab Taurat, di dalam Kejadian, pasal yang kedua, pasal yang pertama, ayat yang ke-26, di situ dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, Allah memakai kata kita. Kalau kita itu berarti jamak. Jadi kata ehad ini adalah kata yang jamak, namun memakai kata kerja tunggal. Orang Israel itu percaya bahwa Allah yang esa, yang ehad itu juga jamak, di mana Allah juga memiliki firman dan juga roh. Jadi Allah yang esa itu satu dalam kemajemukan. Jangan ngawur ya Bu ya. Jangan dipikir kalau satu ya satu gitu ya. Satu tidak. Karena memang ehad itu juga berarti satu secara nominal. Yang kedua, dikatakan tadi itu orang Kristen itu percaya bahwa Allah yang esa itu dalam satu kemajemukan atau dalam satu kesatuan. Resikonya adalah seperti yang ada di dalam Esra 2 ayat 64, di mana kata ehad juga dipakai untuk jemaah yang jumlahnya 42.360 orang. Nah, ini makin ngawur lagi nih, agak konslet-konslet Ibu ini ya, mengartikan kata ehad dalam satu kesatuan yang artinya bisa banyak begitu ya. Nah, kata ehad ini berarti majemuk, bisa jemaah ini juga satu, tapi anggotanya juga banyak. Bisa tubuh kita ini juga ehad. Tubuh, ada roh, ada jiwa. Nah, itu juga ehad. Nah, kemudian keluarga, suami istri menjadi satu, itu juga ehad. Keluarga, terdapat suami, istri, dan anak-anak, itu namanya satu keluarga. Itu juga ehad. Jadi, itu loh ya. Orang kalau nggak pernah belajar, cuma asal nyeplos, kutip ayat satu, kemudian tafsirkan seenaknya sendiri gitu ya begini nih hasilnya. Nah, kemudian kalau untuk Tuhan, kata ehad ini atau esa itu merupakan satu kesatuan yang kompleks atau satu dalam kemajemukan. Berarti bahwa Allah yang esa itu majemuk atau jamak. Jadi Allah yang esa itu memiliki firman dan juga roh. Baik Allah, rohnya Allah, firmannya Allah, itu adalah satu kesatuan. Bukan tiga, tapi satu dalam kesatuan yang majemuk. Jadi ya, kalau ada orang mengatakan bahwa Allah dan rohnya Allah berbeda dengan firmannya Allah berbeda, ini orang sakit. Karena Allah dengan rohnya, dengan firmannya, itu satu, bukan tiga. Jadi itu ya. Nah, untuk menjelaskan kata satu tapi tunggal dalam bahasa Ibrani memakai kata yahid, yaitu hanya satu atau satu-satunya. Misalnya dalam Kejadian pasal 22 ayat 2. Di situ dikatakan bahwa Allah meminta Abraham untuk mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak. Kata tunggal ini memakai kata yahid atau satu-satunya saja. Nah, di sini kita tahu perbedaannya ya antara ehad dengan yahid dan penggunaannya. Kata ehad ini tadi itu penggunaannya juga tergantung konteksnya.
kita berbicara tentang apa. Nah, kalau menurut ibu ini Allah hanya satu, itu yang paling benar, hati-hati loh ya. Apa dia juga nggak mikir bahwa kata satu, angka satu, itu juga berarti ganda. Bisa berarti jumlah atau nominal atau angka, tapi juga berarti majemuk juga. Misal, satu mobil, misal satu rumah, misal satu RT, misal satu kampung. Nah, apakah kalau ibu memakai logika yang sama yang diukurkan dengan kata ehad, satu kemajemukan kepada orang Kristen tadi itu, ibu juga mau bahwa kata satu ini juga diukurkan kepada ibu? Bahwa kata satu juga bisa kok dipakai untuk satu kampung. Nah, apakah Tuhan itu satu kampung? Ya kan juga enggak begitu kan cara mikirnya. Nah, ini adalah cara berpikir orang yang ngawur, yang konslet tadi itu ya. Sekian dari saya, semoga ini memberkati kita dan juga mencerahkan kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.